update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Pasca diterpa kabar tak sedap perihal rumah tangganya, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda justru makin hari malah makin membaik. Buktinya usai kompak menggelar acara ulang tahun Thalia dan Tania. Kemarin Ruben dan Sarwenda juga terlihat hadir bersama di acara wisuda SMA Betran Peto alias Onyo. Yang mengejutkan selain datang bareng, Ruben dan Sarwenda juga duduk dan ngobrol-ngobrol. Lantas mungkinkah kebersamaan ini sengaja dilakukan untuk menepis kabar burung soal gugatan cerai mereka? Karena ini pertama kali aku nggak ngerti acara graduation tuh, ngadirin graduation anak baru pertama kali, jadi kayak oke. Gimana perasaannya Betran udah mau wisuda? Sementara Ruben dan Wenda selalu berusaha untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka. Ayu Ting Ting justru selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ayah ibunya Abdul Rojak dan Umi Kalsum. Terbukti, di tengah kesibukannya syuting dan manggung, Ayu selalu menggelar acara pengajian di rumah untuk mendoakan kelancaran ibadah ayah dan ibunya selama di Tanah Suci. Ya alhamdulillah lagi setiap hari pengajian rutin. Doain ayah sama ibu yang lagi ibadah, mudah-mudahan lancar. Niat ingin membantu istri tercinta yang tengah masak daging rendang di dapur. Teguh Wisnu malah dirujak habis-habisan oleh netizen sejagat maya. Gegarannya Wisnu yang tak sengaja memperlihatkan isi kulkasnya malah bikin salfok netizen karena terlihat berantakan dan kotor. Alhasil melihat netizen heboh karena isi kulkasnya. Wisnu pun meminta maaf di akun media sosialnya. Ya harusnya lebih bersih ya. Intinya jangan jadi banyak teman-teman yang bersih sih banyak. Dan ini langsung kita coba untuk rapikan lebih baik. Citra Kirana dan Reski Aditya gelar Walimatus Safar Haji. Tanpa woro-woro, pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya menggelar Walimatus Safar Haji di kediamannya Sabtu siang kemarin. Rencananya, Ciki dan Reski akan bertolak ke Tanah Suci 12 Juni mendatang. Pengajian ini dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat saja, seperti Fairuz Arafik, Riana Dea, dan Teguh Wisnu. الهجرة رحلة هادينا dan kita semuanya juga insya Allah dimudahkan bisa pergi haji berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Acara yang berlangsung khusyuk itu pun membuat Ciki tak kuasa menahan air mata saat banyak yang mendoakan perjalanan ibadah hajinya. Usai menggelar Walimatus Safar, keesokan paginya Ciki dan Reski mengajak Atar keliling kota Bandung agar tak sedih saat ditinggal selama 1 bulan di Tanah Suci. Enak banget deh, kita lagi ada di Dusun Bambu ya, nginep di sini 3 hari 2 malam. Itu dari atas. Nanti digelindingin ke sini. Oke, flying fox yuk. Itu ada rolling fox. Enggak sama sekali, dia Masya Allah anak yang baik sih. Jadi dia selalu kayak pengertian banget gitu, mamanya lagi kerja, tahu. Jadi nggak pernah rewel sih ya. Dia sih sebenarnya asal ada camilan aja sih, dia aman. Jadi ya udah, dia emang anaknya anteng, asal ada camilan, terus ada encusnya, ada yang dia kenal gitu. Dia sih aman. Dan dia juga tipe orang yang nggak takut sama orang baru gitu, nggak takut.
Jadi ibu yang protektif, Mulan Jamila diprotes anak. Sejak memutuskan mengenakan hijab, Mulan Jamila pilih fokus pada keluarga kecilnya dan pekerjaannya sebagai anggota dewan ketimbang nyanyi. Seiring berjalannya waktu, tanpa Mulan sadari, ia menjadi seorang ibu yang begitu protektif terhadap semua anak-anaknya. Aku termasuk mungkin orang tua yang protektif ya. Setiap orang tua kan mungkin beda-beda cara parentingnya gitu kan. Tapi yang aku rasain cara parenting mamaku tuh berhasil di aku gitu. Sikap Mulan ini pun menuai protes dari sang anak, terutama Safia. Ya, usianya yang menginjak remaja itu merasa terkekang. Harus kita awasin dari dia, tapi tentunya anak itu nggak boleh ngerasa bahwa diawasin gitu. Kan kalau misalnya diawasin dia pasti pengen lari kan, kabur. Itu aja sih, karena memang aku udah punya pengalaman Tiara, anak perempuan juga kan. Jadi ya ditemenin aja gitu. Ya Gen Z ini memang sangat beda banget sama gen-gen sebelumnya, si Tiara itu kan beda banget lah. Mulan pun mencoba berikan pemahaman apa yang dilakukannya demi kebaikan semua. Meskipun sebagai ibu yang protektif, Mulan mengaku tak memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai pekerja seni. Jadi ya ditemenin aja gitu. Ditemenin, diikutin, kalau misalnya nih kira-kira ada yang berbahaya kita kasih tahu gitu aja sih. Ada beberapa hal dan beberapa situasi yang mungkin Pia juga, bun gak cocok kalau di zaman sekarang gitu kan. Tapi aku juga kasih penjelasan, ada cocoknya di sisi yang ini, cocok di sisi yang ini. Rangkaian acara pernikahan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar sepertinya segera dimulai. Pasalnya setelah sibuk meeting sana-sini dengan vendor pernikahannya, kali ini Al dan Thorik mulai sibuk fitting baju yang akan dipakai untuk acara lamaran, akad, dan resepsi pernikahan mereka. Tapi yang tadi lebih skinnya akan lebih terlihat. Lebih kelihatan. Mana lebih rapat. Sing ngikut. Jarang dikit. Oke, kita lihat. Wah, gila, keren banget. Ini itu banget ya, edgy luxury Ini keren gitu ya. banget sih. Jadi dia nggak ada kerah bro, Gila sih ini. kontemporer, vintage buttons. Menariknya saat konsultasi dengan desainer akadnya, Thorik tiba-tiba mengaku ingin membuat pakaian yang mirip dengan milik mendiang Aji Mas Said. Iya, kalau bisa bajunya agak disama-samain sama Om Aji aja. Oh iya, oke. Biar kayak mengingatkan. Yes. Yang mengejutkan, meski acara lamaran digelar pada bulan Juli mendatang, keluarga Gen Halilintar justru memilih buru-buru pulang ke Indonesia. Mereka bahkan langsung fitting baju ketika sampai di Jakarta. Jakarta Halilintar, jadi dicepetin kita meninggalkan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, persiapan udah berapa persen? Berapa persen waktu 60? Allah, 60 ya. 60 ada nggak sih? 60 kurang apa berarti? Lantas benarkah karena berasal dari daerah yang berbeda? Al dari Jawa Sunda, sementara Thorik Padang. Keduanya sempat berdebat panas hingga Thorik harus mengalah. Iya, adatnya insya Allah semuanya ada. Besti Obsesi, pencinta kuliner khas Jawa yang manis pedas, kayaknya wajib coba kuliner yang satu ini. Yakni tahu gimbal, kuliner otentik khas Semarang, Jawa Tengah yang legendari dan sudah eksis sejak tahun 1950-an. Tahu gimbal lumayan. Tahu gimbal khas Semarang ini terdiri dari udang laut, kol yang digoreng, tahu putih, lontong, dan telur. Sedangkan bumbunya ada bawang putih, kacang tanah, air gula asam Jawa, dan petis.
semuanya diulek jadi satu. Untuk tingkat kepedasannya, ada banyak level. Mulai dari level sedang 1-3 cabai, sampai level pedas pol dan pedas super 30-100 cabai lebih. Untuk harganya nggak sampai menguras kantong kok, cuma 38 ribuan aja seporsi. Tapi kalau mau makan tahu gimbal lumayan ini, harus rela antri ya Besti Obsesi, karena pembelinya segambreng. Salah satu kuliner khas Semarang loh. Wah, ini ada tahu gimbal, porsinya ini ya, saya lihat sendiri. Porsi Thanos ini ya, gede banget itu. Jumbo, harganya 38.000 loh. Langsung aja kita makan siang ya, masih panas loh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah loh ya. Mantap banget ini ya. Mantap. Dan untuk pedesnya ini juga berasa banget loh. Masih seputar kuliner khas Jawa, kali ini buat Besti Obsesi pencinta mimian. Kayaknya wajib banget nih nyobain kuliner khas Solo mie nyemek Jayengan. Mie nyemek Jayengan juga punya tingkat level pedas. Mulai dari no pakai cabai, level sedang, sampai level pedas pol. Makan mie nyemek Jayengan Solo makin maknyus kalau ditemani topping aneka jenis sate-satean. Sate kikil, sate tahu, sate ayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam sehari mie nyemek Jayengan Solo ini bisa menjual lebih dari 300 porsi. Harga per porsinya juga cukup terjangkau, cuma Rp12.000 saja. Barbar kuy. Jadi rasanya sedikit asam, pedes, manis, masih cocok sih. Worth it 12.000 doang malam-malam. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Tiga pasangan suami istri selebriti tanah air, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan Citra Kirana Reski Aditya tahun ini akan menunaikan rukun Islam kelima pergi haji ke Tanah Suci. Raffi Gigi, Atta Aurel, dan Ciki Reski sama-sama tak kuasa menahan air mata haru bahagia meninggalkan anak mereka masing-masing untuk memenuhi panggilan sang pemilik hidup. Gigi bahkan terlihat matanya selalu sembab lantaran meninggalkan kedua jagoan kecilnya, Rafathar dan Rayansa, selama 17 hari. Saat ini Raffi Gigi bersama Mami Ami, Mama Rita, Syahnas, Nisha, dan Caca Tengker sudah berada di Mekah dan baru saja selesai menunaikan ibadah umroh sebelum ibadah haji. Hari ini kita pendataan terus langsung umroh. Iya. Habis umroh. Pendataannya di Jeddah ya? Enggak, di Mekah. Pendataan. Habis istirahat, tunggu haji. Persiapan lagi persiapan. Tadi kita udah ya umroh. Selesai, alhamdulillah. Tinggal tahalul kita. Tinggal tahalul. Alhamdulillah, sekarang kita mau ke hotel, tahalulnya di hotel, insyaallah. Hotel aja. Udah disiapin. Oh, nangis terus deh sayang. Aku juga bersyukur. Mudah-mudahan dilancarkan jadi haji yang mabrur. Mohon maaf untuk semua kalau saya ada kesalahan atau tutur kata baik yang disengaja atau tidak, sama semuanya saya minta mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setali tiga uang dengan Raffi Gigi, Pasutri, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah juga berat hati meninggalkan kedua bidadari ciliknya, Amina dan Azura, selama 14 hari untuk memenuhi panggilan berhaji dari Sang Halik. Atta bahkan tak kuasa menahan air mata sedih harus pisah dari Amina dan Azura. Apa batin? Naik pesawat. Naik pesawat. Apa naik pesawat dulu, nanti mau pulang lagi, oke? Enggak.
Nono nangis papa. Gimana? Nono nangis papa. Ya? Oke. Kenapa? Mama pergi dulu ya. Sebentar perginya. Nanti bisa telepon bapak, oke? Telepon bapak ya. Sebenarnya yang berat itu kan ninggalin karena ada bayi juga gitu. Cuman bismillah lah. Selain Prambatin meninggalkan Aminah dan Azura, sebelum berangkat haji, Aurel juga harus berjuang untuk sehat lantaran sebelum berangkat haji, Aurel sempat dirawat di rumah sakit karena sakit asam lambung dan diare. Saya tuh punya asam lambung GERD gitu. Jadi kadang kalau stres atau kepikiran sesuatu tuh pasti kan kambuh. Akhirnya ke rumah sakit infus, nah cuma kata dokter udah dititipin sih beberapa obat, vitamin udah bawa juga. Prambatin meninggalkan buah hati untuk memenuhi panggilan haji dari Sang Pencipta juga dirasakan Pasutri Citra Kirana dan Reski Aditya. Keharuan terpancar di wajah Ciki Reski saat acara pengajian jelang pergi haji.